Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raffi Almaida Yudhistira. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslihun Blok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik ajaran Islam, mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Di pembahasan kali ini saya membahas tentang dua pembahasan. Yang pertama Islam dan pembaharuan, yang kedua adalah Islam dan kemanusiaan. Islam dan pembaharuan. Islam adalah agama syaumul, yaitu agama yang lengkap, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, baik masalah pribadi, masyarakat, negara, peradaban, ataupun yang lainnya. Dari sisi masa, Islam merupakan agama Allah yang diturunkan kepada setiap nabi dan rasul sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Artinya agama ini bersifat universal yang datang pada setiap zaman kerasulan meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai masa dan keadaan tempat, namun hakikatnya masih tetap sama, yaitu sebagai agama tauhid, agama kepercayaan. Ajarnya tidak sekedar berbicara tentang aspek fisik, tetapi juga psikis jiwa manusia. Ini karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi fitrah atau tabiat kemanusiaan, tidak hanya duniawi tetapi juga keselamatan di hari akhirat. Maknanya Islam merupakan agama insan yang memadukan dua kutub kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, yaitu yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Sebagai agama ciptaan Tuhan yang sempurna, kebenarannya juga bersifat mutlak dan abadi, sehingga tidak memerlukan penambahan dan pengurangan. Maka tidak diperlukan adanya pembaharuan Islam, sebab tidak mungkin ada pembaharuan atau penambahan terhadap sesuatu yang sempurna. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah teks dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya mengubah dan menyesuaikan paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan karena bagaimana hebatnya paham-paham yang dilakukan oleh para ulama atau pakar terdahulu, tetap ada kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan ilmu pengetahuan, situasi sosial, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut mungkin masih banyak relevan dan masih banyak yang digunakan, tetapi mungkin banyak yang tidak sesuai lagi. Selain itu, pembaharuan dalam Islam dapat juga berarti mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Hal ini perlu dilakukan karena terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini. Al-Quran misalnya mendorong umat agar menguasai pengetahuan modern serta teknologi secara seimbang, hidup bersatu, rukun dan damai, bersikap dinamis, mencintai kebersihan dan sebagainya. Namun kenyataannya umat manusia menunjukkan keadaan yang berbeda, tidak menjaga kebersihan. Demikian harus diperbarui dengan jalan kembali pada dua sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Harun, pembaharuan dalam Islam itu baru terjadi pada abad 18 Masehi. Pada saat itu, dunia timur yang banyak Islam didominasi oleh dunia barat, berbarengan dengan bidang politik dan ekonomi. Karena kebudayaan pada waktu itu masih mengalami degradasi, wajar saja jika kebudayaan barat lebih dominan dan banyak menguasai mereka di segala kehidupan. Karena itulah Harun menyoroti dan selalu menghubungkan antara peran akal dan wahyu. Akal menurutnya sangat penting dan bebas dalam pandangan Al-Quran. Ia berusaha untuk menggabungkan dua kutub ilmu barat dan ilmu timur dengan melakukan konsep pembaharuan Islam untuk membangun masyarakat Islam di Indonesia. Salah satunya adalah melakukan pemahaman yang mendasar dan menyeluruh terhadap Islam. Menurutnya dalam Islam terdapat dua kelompok, yaitu pertama bersifat absolut, mutlak, benar, universal, kekal, tidak berubah dan tidak boleh diubah. Yang kedua bersifat absolut tapi relatif, tidak universal, tidak kekal, berubah dan boleh diubah.
Islam modernis adalah kelompok umat Islam yang menghendaki agar ajaran Islam mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam memecahkan berbagai masalah sosial sepanjang zaman dan dimanapun. Hal ini penting dilakukan karena sesuai dengan misi Islam, yaitu rahmatan lil alamin dan sepanjang zaman serta dimanapun. Untuk itu ajaran Islam yang digali dari Al-Quran dan Hadis harus ditinjau ulang setiap zaman untuk dilihat secara kritis apakah pemikiran itu masih cocok atau sudah tertinggal. Sejalan dengan itu, maka Islam modern menghendaki agar pintu ijtihad tetap terbuka dan umat Islam yang memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik agar tidak ragu-ragu untuk berijtihad bagi kepentingan umat Islam. Namun perlu segera ditambahkan pada pemikiran terdahulu bahwa pengaruhnya pada masyarakat besar sekali. Masyarakat bagian terbawa dalam perubahan pemikiran. Pengertian Islam dan kemanusiaan ini adalah pokok pembahasan materi yang kedua. Islam dari segi kebahasaan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk ke dalam kedamaian. Adapun pengertian Islam dari segi istilah akan kita dapati rumusan yang berbeda-beda. Harun Nasution berpendapat bahwa Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Salah satunya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan sifat yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Pengertian manusia menurut ilmu sosiologi adalah bagian dari masyarakat yang dibedakan menjadi dua, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan interaksi dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manusia sebagai khalifatullah. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah, sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Jadi manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Makna sederhana dari khalifatullah adalah pengganti Allah di bumi. Khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana tugas-tugas yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya tidak ada satu manusia pun di dunia yang mempunyai kedudukan atau jabatan. Jabatan-jabatan lain yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari khalifatullah. Jika seseorang itu sadar bahwa jabatannya adalah penjabaran sebagai khalifatullah, maka tidak ada manusia yang menyelewengkan jabatannya, sehingga tidak ada satu manusia pun yang akan melakukan penyimpangan ketika dia menjabat. Jabatan manusia sebagai khalifah adalah amanat Allah. Jabatan duniawi yang diberi oleh atasan kita itu juga merupakan amanat penjabaran dari khalifatullah. Sebagaimana khalifatullah, manusia harus bertindak sebagaimana Allah bertindak kepada semua makhluknya. Allah menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Oleh karena itu, penciptaan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu dijadikan sebagai khalifah atau penguasa pengatur bumi. Maksudnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memakmurkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuknya. Petunjuk yang dimaksud adalah agama Islam. Sebagai seorang muslim dan hamba Allah yang taat, tentu kita akan menjalankan fungsi sebagai khalifah. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dinabugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan
di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian itu tadi materi saya tentang karakteristik ajaran Islam. Jadi saya membahas dua pokok pembahasan, yaitu Islam dan pembaruan dan juga Islam dan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.